Disclaimer, cerita dalam video ini merupakan hasil karya imajinasi penulis dan bersifat fiksi belaka. Segala kesamaan dengan nama, tempat, atau kejadian nyata hanyalah suatu kebetulan. Kami tidak bermaksud menyinggung pihak manapun melalui cerita ini. Cerita ini ditulis sebagai hiburan dan bukan ajakan untuk meniru tindakan apapun yang digambarkan. Penonton diharapkan dapat membedakan dengan bijak antara realitas dan fiksi. Halo manhwa lovers, kali ini Mimin akan melanjutkan alur cerita dari manhwa yang berjudul Pemuda Lemah yang naik level lewat mimpi. Buat yang belum nonton part sebelumnya silahkan cek di playlistnya ya. By the way, makasih banyak buat kalian yang udah support Mimin sampai sejauh ini dengan berkomentar dan nge-like di setiap video di channel ini. Sebelum masuk ke ceritanya, Mimin mau menginformasikan, untuk part selanjutnya Mimin akan update secepatnya jika chapter terbarunya sudah keluar. Dimohon pengertiannya. Terima kasih. Baik, tanpa berlama-lama, mari kita mulai ceritanya. Pernyataan itu langsung membuat suasana di sekitar menjadi canggung dan tegang. Para petarung terkejut sekaligus bingung. Mereka tak menyangka ucapan seperti itu bisa keluar dari mulut seorang master yang dibayar untuk melindungi kapal ini. Wutian menatap tajam ke arah Yansin. Dalam hati ia tahu dirinya masih bisa kabur sendirian. Mungkin ia akan berkeliaran di langit berbintang untuk sementara waktu, tapi setidaknya ia tidak akan mati. Namun, jika harus melawan 5 perompak level 13 secara langsung, itu jelas pilihan bodoh. Yansin semakin gelisah. Ia tak mengerti bagaimana situasinya bisa berakhir seperti ini. Ia lalu menoleh ke semua petarung dan meminta mereka bekerja sama untuk melewati krisis ini. Bahkan, ia bersumpah atas nama kehormatan keluarganya bahwa dirinya tidak akan mengecewakan mereka. Namun setelah Yansin selesai bicara, tidak ada yang benar-benar mendengarkannya. Di hadapan hidup dan mati, janji seperti itu sangat kurang meyakinkan. Bahkan pasangan ayah dan anak, Pablo dan Zo, sudah mulai bersiap meninggalkan aula persiapan tempur. Melihat reaksi semua orang, Yansin menoleh ke Wutian dengan wajah putus asa. Ia memohon agar Wutian tak hanya diam dan melihat mereka mati sia-sia, karena baginya Wutian adalah sosok yang sangat dihormati oleh guild mereka. Namun Wutian tetap tenang. Menurutnya, pada titik ini Yansin akan sangat bodoh jika masih tak rela meninggalkan kapal luar angkasa ini. Lagi pula sejak awal dirinya hanya berjanji untuk melakukan yang terbaik demi mengawal Yansin keluar. Lebih dari itu, ia tak bisa berbuat banyak. Mendengar jawaban itu, Yansin semakin pasrah. Ia tahu mempertahankan kapal ini memang terdengar bodoh. Namun jika ia kehilangan kapal luar angkasa milik keluarganya, hidup atau mati rasanya tidak ada bedanya lagi. Karena keputusan buruknya, keluarganya bisa kehilangan kapal luar angkasa yang sangat berharga. Bahkan jika dirinya berhasil pulang hidup-hidup, mungkin yang menunggunya hanyalah hukuman berat atau kurungan permanen. Yansin mulai menangis. Ia benar-benar tak tahu cara apa lagi yang bisa digunakan, seolah tidak ada jalan keluar lain. Saat itu, Haejidou mendekat. Ia mengatakan bahwa mereka sebenarnya belum benar-benar kehabisan jalan. Ucapan itu langsung membuat semua orang terdiam. Jika kalimat itu keluar dari orang lain, mungkin mereka akan mengejeknya. Namun karena yang bicara adalah Haejidou, mereka tidak punya alasan untuk langsung meragukannya. Secercah harapan langsung menyala di mata Yansin. Ia segera bertanya solusi apa yang dimiliki Haejidou. Di sisi lain, Wutian langsung menoleh dan mulai menyimak. Lord Pablo dan putrinya, Nona Zo, juga ikut memperhatikan. Pada saat yang sama, situasi di luar kapal terus memburuk. Para perompak level 11 dan 12 terus menyerang perisai pelindung kapal. Setiap detik yang berlalu membuat keadaan semakin berbahaya. Haejidou lalu menjelaskan bahwa ia mengenal seseorang. Jika orang itu bersedia membantu, para perompak luar angkasa di luar sana tak akan jadi masalah. Orang yang dimaksud Haejidou tentu saja adalah Lu Sheng. Yansin semakin penasaran. Ia bertanya apakah hal itu benar, lalu menanyakan di mana orang tersebut berada dan apakah mereka bisa menghubunginya sekarang juga. Mendengar itu, semua orang semakin heran. Mereka tahu musuh di luar sana adalah 5 ahli level 13 yang sudah bekerja sama untuk menyegel area langit berbintang ini. Karena itulah, kapal tidak bisa mengirim sinyal bantuan apapun.
Jika Haji Dao benar-benar punya cara khusus untuk menghubungi ahli yang sangat kuat, itu mungkin bisa menjadi jalan keluar. Bagaimanapun juga, tidak ada orang di kapal ini yang benar-benar ingin meninggalkan kapal. Sekalipun kapal ini bukan milik mereka, tidak ada yang mau berkeliaran di langit berbintang tanpa kendaraan dan perlindungan. Apalagi setelah keluar dari kapal, selain para ahli level 13, tidak banyak orang yang benar-benar bisa lolos dari kejaran perompak luar angkasa. Para perompak kejam itu jelas tidak akan membiarkan mereka pergi begitu saja. Di tengah kebingungan itu, Aonon tiba-tiba mendekat. Ia memberitahu kalau orang yang dimaksud sebenarnya berada di kapal ini. Yansin terkejut sekaligus penasaran. Ia mengira masih ada petarung level 13 lain yang tersembunyi di kapal tersebut. Haji Dao menoleh ke Aonon sambil tersenyum canggung. Aonon pun membalas dengan senyum yang sama. Lalu Haji Dao menjelaskan bahwa orang itu memang ada di kapal ini, tapi dia bukan level 13. Yansin semakin penasaran. Jika orang itu bukan level 13, maka kemungkinan besar dia adalah petarung level 14. Baginya, hanya petarung level 14 yang mampu menghadapi para perompak di luar. Ahli level 13 biasa jelas tidak akan cukup. Para petarung langsung bersorak lega. Beberapa dari mereka mulai mengira ada sosok besar level 14 yang tersembunyi di kapal ini. Jika benar begitu, berarti mereka semua punya kesempatan untuk selamat. Petarung lain juga ikut bersemangat. Mereka tak menyangka kapal ini ternyata menyembunyikan ahli bela diri level 14. Sosok besar yang tidak bisa ditemui sembarangan. Semua orang mulai gembira, termasuk Wutian dan Pablo. Meski begitu, mereka tetap belum mau percaya sepenuhnya sebelum melihat sosok hebat itu secara langsung. Namun, Haji Dao segera meluruskan semuanya. Ia mengatakan bahwa orang yang ia maksud juga bukan level 14. Para petarung langsung saling menoleh. Mereka mulai bingung. Orang itu bukan level 13, tapi juga bukan level 14. Jadi sebenarnya level berapa orang tersebut? Haji Dao akhirnya menegaskan bahwa orang itu hanya level 12. Dalam sekejap, semua orang terkejut. Mereka nyaris tak percaya dan mengira Haji Dao sedang bercanda. Namun Haji Dao kembali menegaskan satu hal. Walaupun orang itu hanya level 12, kekuatannya sangat luar biasa. Bahkan orang itu 100 kali lebih kuat darinya. Pernyataan itu membuat Yansin dan para petarung lain langsung terdiam. Wajah mereka dipenuhi kebingungan dan banyak pertanyaan. Yansin bahkan sampai gemetar saat menanyakan apakah Haji Dao benar-benar serius. Wutian hanya diam sambil menatap Haji Dao. Dari wajahnya terlihat jelas ia masih sulit percaya dengan ucapan pria itu. Lord Pablo dan Nona Zo juga ikut terdiam, sama seperti Wutian. Sementara itu, di sisi gelap alam semesta, mayat-mayat monster yang telah diserap habis oleh tubuh klon Lu Sheng kini hanya tersisa tulang belulang. Semuanya bergelimpangan di tanah tanpa sisa kehidupan sedikit pun. Tak jauh dari sana, Lu Sheng baru saja menyerap monster terakhir. Di titik itu, ia sadar tempat ini sudah tak memiliki makhluk lain yang bisa ia habisi dan serap. Lu Sheng tahu, dengan terus melahap monster di sisi gelap alam semesta, tubuh klonnya kini telah mencapai 100 juta sel immortal mutasi. Sel-sel itu bahkan tumbuh kembali dengan sangat cepat. Baginya, cara kultivasi seperti ini benar-benar terlalu OP. Ia juga baru memahami satu hal penting. Di sisi gelap alam semesta, para monster hampir tak punya hambatan untuk berkembang. Selama mereka memiliki energi yang cukup, kekuatan mereka bisa meningkat dengan sangat cepat. Hal ini berbanding terbalik dari langit berbintang di sisi manusia. Dengan kata lain, monster-monster di sisi gelap alam semesta seperti halnya bola salju. Semakin lama bergerak, ukurannya akan semakin membesar. Tapi, Lu Sheng juga sudah menyiapkan rencananya sendiri. Jika ia terus menempuh jalan ini, tubuh klon tersebut akan menjadi seperti benih yang ia tanam. Suatu hari nanti, benih itu akan tumbuh menjadi penopang yang kuat. Bukan hanya bisa melindunginya dari bahaya, tubuh klon ini juga akan menjadi kartu as terpenting miliknya. Lamunan Lu Sheng terhenti saat ia merasakan panggilan dari Haji Dao. Ia sempat penasaran apakah Haji Dao memanggilnya karena kapal yang ditumpangi tubuh utamanya sudah sampai di tujuan. Setelah kembali ke tubuh aslinya, Lu Sheng langsung terkejut.
Di perangkat komunikasinya ada 99 pesan masuk. Tak lama berselang, panggilan video dari Aunon muncul. Aunon terlihat panik dan meminta maaf karena sudah mengganggunya. Luseng menanggapinya dengan tenang. Ia bertanya apa yang terjadi. Aunon buru-buru menjelaskan bahwa kapal mereka sedang menghadapi masalah besar. Masalah itu tidak bisa mereka selesaikan sendiri. Setelah Aunon menjelaskan situasinya secara singkat, Luseng mulai memahami garis besarnya. Ia meminta Aunon diam sebentar. Setelah itu, Luseng memakai kemampuan psikisnya untuk melihat keadaan di luar kapal. Ia bisa melihat perisai energi kapal sedang digempur habis-habisan oleh para perompak luar angkasa. Luseng lalu memastikan maksud Aunon. Ia bertanya apakah Aunon ingin dirinya turun tangan dan membantu kapal ini membuka jalan agar bisa menerobos blokade para perompak. Aunon langsung membenarkan. Haijidao juga mengatakan bahwa langkah itu akan membantu mereka sendiri. Jika situasi terus dibiarkan, kendali atas kapal ini hilang. Kedatangan mereka di Sagittarius akan tertunda. Mereka tidak boleh membiarkan hal itu terjadi. Selain itu, jika mereka membantu, klan Bunga Roh Bintang pasti akan memberikan hadiah yang cukup besar. Tanpa pikir panjang, Luseng langsung bersiap. Ia meminta Aunon menunjukkan jalan. Lagi pula, ia sudah terlalu lama berkultivasi di kamar. Tubuhnya mulai kaku dan sekarang memang sudah waktunya meregangkan otot-ototnya. Sementara itu, di aula persiapan tempur, Yansin masih belum bisa percaya pada ucapan Haijidao. Para petarung lain juga merasakan hal yang sama. Mereka saling menatap seolah menganggap ucapan Haijidao sebagai lelucon yang sama sekali tak lucu. Nona Zo akhirnya tak tahan. Ia mempertanyakan ucapan Haijidao. Baginya, solusi berupa seorang level 12 terdengar terlalu tak masuk akal. Pablo langsung meminta putrinya berhenti membentak Haijidao. Namun, Zo merasa ucapannya tidak salah. Zo sendiri adalah salah satu jenius kelas atas di antara para level 12. Ia sangat paham batas kemampuan tempur level 12. Ia juga mengerti seberapa besar jarak antara level 12 dan level 13. Meski begitu, ia tak menutup kemungkinan bahwa di suatu tempat di langit berbintang ada jenius sejati yang mampu melewati batas tersebut. Namun masalahnya sekarang berbeda. Di luar sana ada 5 perompak luar angkasa level 13 yang terkenal kejam. Untuk menangkap mereka hidup-hidup saja dibutuhkan kerjasama 3 level 13 ditambah bantuan dari kekuatan kapal Bunga Roh Bintang. Jadi menurut Zo, satu orang level 12 tidak akan berarti apa-apa dalam situasi seperti ini. Di sisi lain, Yansin hanya terdiam sambil menahan emosi. Dalam hati, ia berpikir kalau bukan Haijidao yang mengatakan hal itu, mungkin dirinya sudah menghajar orang tersebut sejak tadi. Yansin lalu mendekati Haijidao dan memintanya berhenti bercanda. Saat ini kepalanya sudah terlalu pusing dan ia tidak ingin dipermainkan dengan lelucon aneh. Namun Haijidao tetap menegaskan bahwa ia tidak sedang bercanda. Orang yang ia maksud benar-benar bisa melakukannya. Tak lama kemudian, semua orang langsung menoleh ke samping. Luseng tiba di aula persiapan tempur. Mereka semua terkejut saat melihat penampilannya yang terlihat biasa saja. Sulit bagi mereka percaya bahwa orang seperti itu adalah sosok yang dikatakan Haijidao 100 lebih kuat darinya. Nona Zo menatap Luseng dengan sinis. Ia sudah menduga orang itu memang hanya level 12 biasa. Awalnya, ia mengira orang yang dibicarakan Haijidao pasti sosok luar biasa. Namun kenyataannya, Luseng hanya berada di level yang sama dengannya. Namun, Lord Pablo langsung menepuk pundak putrinya. Menurutnya, Luseng tidak sesederhana kelihatannya. Haijidao kemudian menjelaskan situasi di sana kepada Luseng. Ia mengatakan bahwa para perompak sudah lama mengincar kapal ini. Mereka bahkan mengumpulkan 5 veteran level 13 yang berpengalaman dalam pertempuran. Luseng menatap wajah para perompak level 13 yang muncul di layar besar. Ia lalu bertanya apakah Haijidao sudah punya rencana. Haijidao menjelaskan bahwa masalah ini membutuhkan kerjasama para petarung di dalam kapal. Namun, saat melihat wajah para petarung yang penuh keraguan, Haijidao sadar situasinya memang tak mudah. Saat ini, mereka sama sekali tak percaya pada kekuatan Luseng. Karena itu, ia akan mencoba membujuk mereka lagi nanti.
Namun Luseng tak ingin membuang waktu. Karena Haiji Dao tak punya rencana lain, maka mereka cukup mengikuti rencana miliknya. Haiji Dao langsung terkejut. Ia tak menyangka Luseng sudah punya rencana. Sebaliknya, Aonon justru terlihat bersemangat. Dalam waktu sesingkat itu, Luseng sudah bisa menyusun rencana. Luseng lalu menjelaskan bahwa rencananya sangat sederhana. Ia akan keluar dari kapal lalu menghajar para perompak itu satu persatu. Haiji Dao dan Aonon langsung terkejut. Haiji Dao tak bisa menyembunyikan kekhawatirannya. Ia tahu kemampuan Luseng memang sangat kuat. Namun, menghadapi 5 perompak luar angkasa level 13 sekaligus tetap terdengar terlalu percaya diri. Aonon juga memperingatkan Luseng. Menurutnya, ini bukan waktu yang tepat untuk bersikap keras kepala. Namun, Luseng justru menatap wajah para perompak di layar besar. Baginya, justru karena ada kesempatan menghadapi 5 lawan level 13 sekaligus, ia mungkin bisa menerobos ke level berikutnya. Di sisi lain, para petarung semakin heran. Salah satu dari mereka bahkan tak percaya dengan apa yang baru saja didengarnya. Menurutnya, akan sangat tidak masuk akal jika seorang petarung level 12 bertarung melawan 5 ahli level 13 sendirian. Temannya hanya tertawa mengejek. Baginya, itu adalah lelucon paling tak masuk akal yang pernah ia dengar. Pada akhirnya, Haiji Dao hanya bisa menerima keputusan Luseng. Meski begitu, ia tetap memintanya berhati-hati. Haiji Dao juga mengatakan bahwa dirinya akan segera mengatur agar Luseng bisa turun dari kapal. Namun, Luseng langsung menolak. Ia bisa keluar sendiri. Dalam sekejap, aliran energi di tubuh Luseng meledak keluar. Semua orang di aula langsung menutupi wajah mereka karena gelombang kejut yang menyapu area tersebut. Tak lama berselang, pusaran energi muncul disertai aliran petir yang mengelilingi tubuh Luseng. Dalam sekejap, Luseng menghilang dari tempatnya. Haiji Dao dan para petarung lain hanya bisa melongo. Mereka baru sadar bahwa Luseng sudah tak ada di tempatnya. Dan inilah akhir dari part 161 dari manhwa yang berjudul Pemuda Lemah yang Naik Level Lewat Mimpi. Jika kalian suka dengan ceritanya, silahkan berkomentar di bawah. Jangan lupa untuk terus membantu channel ini berkembang dengan menekan tombol subscribe, like, dan share ke teman kalian. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya.